Panduan reflektif journaling. Selamat datang di video panduan reflektif journaling atau penulisan jurnal refleksi dari program studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Video ini berisi penjelasan mengenai cara melakukan reflective journaling dengan menggunakan panduan reflective cycle dari Gibbs. Reflective journal merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Metode ini dilakukan dengan menuliskan pengalaman belajar melalui sebuah jurnal refleksi tertulis yang mengacu pada model tertentu. Model refleksi yang dapat digunakan sebagai panduan menulis refleksi, salah satunya adalah model yang diciptakan oleh Gibbs tahun 1988. Bagaimana cara melakukan refleksi proses pembelajaran berdasarkan reflective cycle Gibbs? Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan deskripsi dari peristiwa yang dialami mahasiswa. Description yaitu what happened, when did it happen, where, who else involved in the situation. Di langkah pertama ini, mahasiswa menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pengalaman tersebut, kapan pengalaman terjadi, di mana, dan deskripsi lainnya terkait pengalaman tersebut. Yuk kita lihat contohnya sama-sama. Description. Minggu ini, pertama kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diskusi tutorial bersama teman-teman satu kelompok saya, dan dipandu oleh seorang dosen tutor. Metode belajar ini baru pertama kali saya lakukan, sehingga saya belum banyak mengetahui mengenai seluk-beluk atau proses tutorial. Saya berusaha melihat kembali step-step yang dilakukan dalam tutorial yang pernah dijelaskan dalam perkuliahan, kemudian membaca dan memahami kasus dengan seksama. Kasus pertama di dalam tutorial ini bagi saya sedikit rumit. Banyak istilah-istilah yang belum saya pahami. Tibalah saatnya tutorial dilaksanakan. Tutorial diawali dengan baik, dan dosen juga menjelaskan kembali peraturan tutorial serta step-step yang harus dilaksanakan. Saat pemilihan ketua dan sekretaris diskusi, saya tidak mengajukan diri. 2 orang teman saya yang terpilih. Saya ingin melihat dulu bagaimana diskusi tutorial itu berlangsung agar dapat memiliki gambaran yang jelas untuk diskusi selanjutnya. Diskusi berjalan dengan baik, tetapi saya tidak banyak berpendapat dan lebih banyak diam. Dosen dan ketua diskusi beberapa kali memotivasi saya untuk berpendapat. Namun, saya hanya mengajukan 1 atau 2 pendapat, selebihnya saya hanya diam. Apa yang ingin saya sampaikan tidak terwakili sepenuhnya dalam hasil diskusi tutorial hari itu. Di kepala saya berkecamuk banyak ide dan pendapat, namun entah kenapa lisan saya seperti terkunci. Langkah kedua dalam menuliskan refleksi adalah menuliskan feelings. Feelings yaitu what were you thinking and feelings. Dalam aspek feelings, mahasiswa menjelaskan bagaimana perasaan mereka terhadap pengalaman tersebut, baik perasaan positif maupun negatif. Feelings. Saya merasa tidak berperan maksimal dalam diskusi. Saya malu karena saya lebih banyak diam, dan saya menyesal tidak mengutarakan ide-ide yang saya pikirkan. Saya merasa sifat saya yang cenderung introvert ini membuat saya tidak bisa leluasa untuk mengutarakan pendapat. Ada keinginan untuk mengubah perilaku saya ini untuk diskusi tutorial berikutnya. Namun terkadang saya merasa enggan untuk melangkah. Saya khawatir jika pendapat yang saya sampaikan terlalu sederhana, tidak mencerminkan berpikir kritis, atau bahkan dianggap remeh oleh teman dan dosen. Langkah yang ketiga dari siklus refleksi Gibbs yaitu evaluation. What was good and bad about the experience? Mahasiswa menjelaskan segi positif dan negatif dari pengalaman yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Evaluation. Perilaku saya yang pasif dalam berpendapat di diskusi tutorial dapat berpengaruh terhadap nilai yang saya dapatkan. Kepasifan saya ini juga membuat ide-ide saya tidak tersampaikan, meskipun sebenarnya saya merasa ide saya layak disampaikan. Meski begitu, saya belajar tentang dinamika diskusi dalam kelompok saya. Di antaranya, saya dapat mempelajari berbagai macam gaya teman-teman dalam mengemukakan pendapat dan mempelajari keragaman cara berpikir. Teman-teman saya orang yang hebat dan saya bersyukur bisa belajar dari mereka. Selain itu, dosen tutor juga memberikan motivasi serta pengetahuan kepada mahasiswa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menyinggung.
Beliau juga tidak membedakan mahasiswa yang aktif berpendapat dan yang kurang aktif. Semuanya diberikan umpan balik dengan adil. Langkah keempat, yaitu melakukan analisis. Analisis adalah what sense can you make of the situation. Mahasiswa menganalisis apa saja yang telah mereka lakukan untuk mengatasi situasi tersebut, apa yang dirasakan atau dipikirkan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Analisis. Menurut saya, perilaku menarik diri saat diskusi karena takut berpendapat akan membuat saya menjadi tidak berkembang. Saya menyadari bahwa diskusi tutorial ini sebenarnya dapat menjadi sarana belajar saya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengemukakan pendapat dalam forum. Namun, saya menyia-nyiakan kesempatan tersebut di pertemuan pertama tutorial. Nilai saya mungkin akan dikurangi, namun menurut saya ada yang lebih penting dari nilai, yaitu kemampuan saya untuk menjadi lebih baik dalam mengemukakan pendapat dan berpikir kritis, serta menghargai diri saya sendiri. Langkah berikutnya yaitu menuliskan kesimpulan atau conclusion. Conclusion yaitu, what else could you have done? Apa saja yang seharusnya dapat dilakukan sebelumnya untuk menghadapi situasi tersebut. Conclusion. Saya merasa seharusnya saya lebih menghargai kemampuan saya dan melatih kepercayaan diri saya untuk mengemukakan pendapat atau ide-ide saya. Saya berpikir, jika saya tidak menghargai ide dan pendapat saya sendiri, bagaimana saya bisa menghargai pendapat orang lain? Jangan-jangan selama ini saya merasa khawatir ide saya dipandang rendah karena saya juga cenderung melakukan hal yang sama ke ide orang lain. Menghargai pendapat sendiri dan orang lain, itulah seharusnya mindset yang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Sehingga pada waktu diskusi tutorial, saya bisa dengan leluasa mengemukakan pendapat dengan tetap menghargai pendapat orang lain. Action plan. Jika mengalami pengalaman yang sama, apa yang mahasiswa lakukan? Action plan. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan mencari tahu mengenai tips dan trik dalam memanage kekhawatiran dan kecemasan, serta tips mengemukakan pendapat dan public speaking dari berbagai sumber. Saya akan menceritakan kesulitan saya pada orang yang saya percaya dan meminta masukan dari orang-orang yang ahli dalam berbicara di depan umum. Saya harap tips dan trik tersebut dapat membantu saya meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan saya untuk mengemukakan pendapat dan berbicara di depan umum. Demikian langkah-langkah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Diharapkan proses refleksi ini dapat membantu mahasiswa dalam belajar dari pengalaman dan menyusun strategi untuk mengembangkan learning skills, living skills, dan thinking skills. Selamat belajar!